Pagi itu, matahari baru saja menyinari area terminal bus Kebon Salak. Hiruk-pikuk sopir yang berteriak mencari penumpang, klakson yang saling bersahutan, dan aroma asap knalpot bercampur dengan bau keringat para buruh angkut. Di tengah keramaian itu berdirilah sebuah toko sembako sederhana, milik seorang pria parubaya bernama Tarman. Rambutnya sudah mulai memutih, wajahnya penuh garis kehidupan, namun matanya menyimpan keteguhan seorang pekerja keras yang hanya ingin mencari rezeki halal untuk keluarganya. Sehari-hari, Tarman membuka tokonya sejak subuh. Ia menata beras, gula, minyak goreng, hingga kebutuhan kecil seperti kopi dan mie instan. Para pedagang kecil, sopir bus, hingga penumpang sering singgah membeli. Dari sanalah Tarman menyambung hidup. Walau tokonya kecil, tapi baginya itu adalah sumber kehidupan, benteng terakhir yang harus ia jaga untuk anak dan istrinya di rumah kontrakan sederhana tidak jauh dari terminal. Namun, terminal Kebon Salak bukan tempat yang ramah. Di balik riuhnya aktivitas, ada bayangan kelam yang menguasai setiap sudutnya, kelompok preman. Mereka memegang kendali, seolah terminal adalah kerajaan mereka. Tidak ada pedagang yang bisa bernapas lega tanpa menyisihkan uang untuk mereka. Setiap kios, setiap lapak, bahkan tukang parkir, semua dipalak dengan kejam. Dan sayangnya, Tarman pun bukan pengecualian. Meski pendapatannya pas-pasan, hampir setiap minggu ia harus menyerahkan sejumlah uang kepada para preman. Kadang mereka datang sambil tertawa, kadang sambil menggebrak meja, dan kadang hanya sekadar mengacak-acak barang dagangannya. Seringkali hati Tarman menjerit, tapi mulutnya terpaksa tersenyum pahit. Ia tahu, melawan berarti mengundang malapetaka. Para preman itu tidak segan main tangan, bahkan tak ragu menghancurkan kios jika ada yang berani melawan. Dalam batinnya, Tarman selalu berusaha sabar. Ia menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua ini demi keluarga. Ia tak ingin istrinya khawatir atau anak-anaknya kehilangan nafkah. Biar aku yang menanggung semua ini, begitu batinnya setiap kali para preman itu pergi dengan uang hasil keringatnya. Namun semakin hari, rasa sakit hati itu kian menumpuk, bagaikan bara api yang disiram minyak. Sore hari, setelah toko sepi, Tarman sering duduk di kursi kayu reyot sambil memandang kosong ke arah jalan terminal. Ia melihat banyak pedagang lain yang bernasib sama. Mereka menunduk, terpaksa patuh, meski dalam hati menyimpan dendam yang tak terbendung. Terminal ini seakan-akan sudah mati dalam bayang-bayang ketakutan. Tak ada aparat yang berani turun tangan, seolah semuanya sudah membeli diam. Meski begitu, Tarman masih berusaha menjaga senyumnya di hadapan pembeli. Ia tak ingin orang lain melihat penderitaannya. Tapi di balik wajah tenang itu, ada hati yang perlahan retak. Ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan hidup harus seperti ini? Sampai kapan ia harus menyerah pada ketidakadilan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui setiap malam, seperti suara gaung yang tak bisa diusir dari pikirannya. Hari itu berakhir dengan senja yang temaram. Tarman menutup toko sembakonya, menghela napas panjang, lalu melangkah pulang dengan pikiran berat. Ia tidak tahu, bahwa perjalanan hidupnya sebentar lagi akan berubah drastis. Ia tidak akan selamanya menjadi korban. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai bangkit, sesuatu yang selama ini tertidur pulas, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Pagi itu, baru saja Tarman membuka toko sembakonya, suara sepatu berderap mendekat. Sekelompok preman memasuki kiosnya tanpa permisi. Mereka bukan pelanggan, melainkan wajah-wajah bengis yang sudah sangat dikenalnya. Salah satu dari mereka, berbadan besar dengan tato di leher, langsung menendang karung beras hingga isinya tumpah ke lantai. "Mana setoran minggu ini, men?" Suaranya menggelegar, membuat beberapa pembeli yang ada segera beranjak pergi dengan wajah ketakutan. Tarman berusaha menahan amarah. Dengan tangan gemetar, ia merogoh laci meja dan menyerahkan beberapa lembar uang. Hatinya terasa perih, karena uang itu seharusnya digunakan untuk membeli stok dagangan baru. Namun, bagi preman-preman itu, uang yang ia serahkan selalu dianggap kurang. "Sedikit banget, men, lu kira kita hidup dari angin?" Salah satu preman lain menyorongkan wajahnya dekat sekali, bau alkohol menyengat menusuk hidung Tarman. Tanpa ampun, mereka mengacak-acak rak toko. Kaleng sarden dilempar, minyak goreng dijatuhkan hingga pecah, mie instan ditendang berserakan. Tarman hanya bisa menatap dengan wajah menahan sakit hati. Tangannya mengepal di balik meja, tapi ia masih bisa menahan diri. Satu hal yang ia tahu, jika melawan saat ini,
bukan hanya dirinya yang terancam, tapi juga istri dan anak-anaknya di rumah. Namun, luka di hatinya semakin dalam. Tarman melihat beberapa pedagang kecil lain di sekitar terminal juga diperlakukan sama. Ada yang dipukul karena tidak bisa setor, ada pula yang kiosnya dihancurkan. Suara tangis dan keluh kesah menjadi pemandangan biasa. Tapi semua orang memilih diam, seolah terminal ini sudah dikuasai hukum rimba. Ketika para preman itu pergi sambil tertawa, Tarman terduduk di kursinya. Nafasnya memburu, dadanya terasa sesak. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak setiap kali itu terjadi. Keringat dingin membasahi pelipisnya, sementara matanya memandang tumpukan barang dagangan yang hancur. Dalam hatinya muncul bisikan, sampai kapan aku harus diam? Sore harinya, istrinya datang mengantarkan makanan. Melihat kondisi toko yang berantakan, ia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Men, sampai kapan kita begini?" ucapnya lirih. Tarman hanya terdiam, mencoba menahan gejolak hatinya. Tapi dalam diam itu, ada amarah yang semakin membara, seperti api kecil yang mulai menjilat kayu kering. Malam pun tiba, Tarman duduk sendirian di depan tokonya, menatap lampu-lampu terminal yang remang. Suara bas yang datang dan pergi seakan mengiringi hatinya yang resah. Ia tahu, kalau ia terus diam, para preman itu akan semakin merajalela. Ia tak hanya kehilangan uang, tapi juga harga diri, dan mungkin suatu hari nyawa. Dalam gelap malam itu, Tarman menggenggam erat sebuah botol kosong yang tadi pecah oleh ulah preman. Tangannya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena tekad yang mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, hatinya berbisik tegas, "Tidak lama lagi, aku akan melawan." Hari itu, terminal Kebon Salak dipenuhi suara bas yang berderu dan teriakan calo. Tarman sedang sibuk melayani pembeli ketika 3 orang preman masuk dengan wajah masam. Mereka terlihat kesal, mungkin karena setoran pedagang lain hari itu tidak sesuai harapan. Salah satu dari mereka mendekat ke meja Tarman, menendang kursi, dan berteriak, "Men, minggu ini setoran lo kurang lagi. Jangan bikin gue emosi." Tarman mencoba menjelaskan dengan suara tenang, bahwa penjualan akhir-akhir ini menurun. Namun, preman itu tak peduli. Ia menghantam meja hingga botol kecap terjatuh dan pecah. Saat itu, istri Tarman yang kebetulan datang membawa bekal makan siang mencoba menenangkan situasi. Dengan suara lirih ia berkata, "Bang, tolong jangan begitu, kami juga susah cari uang." Kalimat sederhana itu justru menyulut amarah. Preman bertato leher mendorong tubuh istri Tarman dengan kasar. Perempuan itu jatuh menghantam etalase kayu hingga kepalanya terbentur keras. Seketika darah mengalir di pelipisnya. Tarman tertegun, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia berlari menghampiri, menahan tubuh istrinya yang lemah, sementara para preman tertawa seolah itu hanya hiburan murahan. Air mata bercampur darah membasahi tangan Tarman. Hatinya remuk, melihat orang yang ia cintai diperlakukan seperti sampah. Ia ingin bangkit dan menghajar mereka saat itu juga, tapi tatapan istrinya yang pucat menahannya. "Sudah, jangan, men," ucapnya lirih, sebelum pingsan di pelukan suaminya. Kata-kata itu seperti rantai yang menahan amarahnya, tapi juga menjadi pisau yang menusuk dalam ke dadanya. Para pedagang kecil di sekitar toko hanya bisa menunduk, takut ikut menjadi sasaran. Mereka tidak berani menolong. Preman-preman itu pun pergi sambil meludah di lantai, meninggalkan kehancuran dan kepedihan. Saat itu, Tarman merasakan sesuatu dalam dirinya pecah. Rasa sabarnya seperti lenyap, digantikan oleh bara dendam yang tak bisa lagi dipadamkan. Malam itu, di rumah kontrakannya, Tarman merawat luka istrinya dengan penuh haru. Setiap tetes darah yang menodai kain perban bagaikan sumpah baru yang tertulis di hatinya. Ia tak lagi melihat dirinya sebagai pedagang sembako biasa. Ia merasa, ada masa lalu kelam yang harus ia bangkitkan kembali, sebuah sisi dirinya yang pernah ia kubur dalam-dalam. Tarman duduk sendirian di depan rumah, menatap langit malam yang kelam tanpa bintang. Suara jangkrik yang riuh terasa sunyi di telinganya. Ia menggenggam rokok yang tak pernah dinyalakan, hanya dipegang erat sampai hancur di tangannya. Dalam hati, ia bersumpah, "Mereka sudah melukai keluargaku. Demi darah ini, aku tidak akan tinggal diam lagi." Hari itu menjadi titik balik. Luka di hati Tarman telah membakar seluruh kesabarannya. Dan dalam diam, terminal Kebon Salak sedang menunggu badai besar yang segera datang, badai yang akan mengguncang singgasana para preman yang selama ini merasa berkuasa.
Malam itu, Tarman duduk di sisi ranjang sambil menatap wajah istrinya yang masih terlelap karena kelelahan dan luka. Cahaya lampu minyak redup menerangi ruang kontrakan kecil mereka. Setiap kali ia melihat perban di pelipis istrinya, dadanya kembali bergemuruh. Ia teringat saat tubuh wanita yang telah menemaninya puluhan tahun itu terhempas ke lantai akibat dorongan kasar preman. Rasa sakit yang ia tahan selama ini berubah menjadi bara yang sulit dipadamkan. Tangan Tarman mengepal, urat-urat di lengannya menegang. Ia merasa dirinya seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Suara tawaan para preman itu terus bergema di telinganya, menghantui setiap detik. Semakin ia mencoba menghapus bayangan itu, semakin jelas wajah-wajah bengis mereka muncul dalam pikirannya. "Cukup sudah," gumamnya lirih, suaranya serak menahan amarah yang membara. Esok paginya, Tarman membuka tokonya seperti biasa. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya tajam, penuh dengan tekad. Orang-orang yang melihatnya bisa merasakan aura yang berubah. Para pedagang kecil menatap Tarman dengan kasihan sekaligus kagum. Mereka tahu apa yang telah menimpa istrinya. Namun, mereka juga tahu bahwa pria parubaya itu tidak lagi sekadar korban. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bangkit. Siang hari, ketika terminal semakin ramai, Tarman memperhatikan dari kejauhan bagaimana para preman berjalan seenaknya, menagih setoran dari pedagang lain. Tangis seorang ibu penjual gorengan terdengar lirih setelah dagangannya ditendang hanya karena tidak mampu bayar. Pemandangan itu semakin mempertebal tekad Tarman. Hatinya membara, bukan hanya karena istrinya, tetapi juga karena penderitaan semua orang di terminal itu. Sore menjelang malam, Tarman menutup tokonya lebih awal. Ia berjalan sendirian melewati gang sempit menuju rumah. Sepanjang jalan, kenangan masa mudanya kembali muncul. Saat ia masih muda, hidup di jalanan, bertahan dengan kekerasan, mempelajari cara bertarung untuk sekadar bisa makan. Masa lalu itu yang ia kubur dalam-dalam, kini kembali mengetuk. Ia sadar, untuk melawan kezaliman, ia harus membuka kembali sisi dirinya yang pernah ia tinggalkan. Di rumah, Tarman mengambil sebilah golok tua yang tersimpan di bawah lantai papan. Golok itu warisan ayahnya, yang dulu juga seorang petarung jalanan. Tangannya bergetar saat menggenggamnya, bukan karena takut, melainkan karena darahnya kembali mendidih. Ia menatap bilah golok itu lama, lalu berbisik, "Saatnya kau kembali menari." Malam semakin larut, Tarman duduk di teras rumah, menatap gelapnya langit. Dalam hatinya ia tahu, jalan yang akan ia tempuh penuh risiko. Bisa saja ia kehilangan nyawa, bisa saja keluarganya semakin terancam. Namun, semua itu tak lagi penting. Luka istrinya sudah terlalu dalam, dan harga dirinya sudah diinjak-injak terlalu lama. Kini, dendam adalah bahan bakar yang menyalakan seluruh jiwanya. Dan di balik tatapan kosongnya malam itu, tersimpan sebuah janji, bahwa dalam waktu dekat, darah para preman akan tumpah di terminal Kebon Salak. Api dalam dada Tarman sudah tak bisa dipadamkan lagi. Ia tak akan berhenti sampai semua pemalak itu kocar-kacir, atau dirinya yang mati di medan perlawanan. Malam itu, Tarman duduk termenung dengan sebilah golok tua di tangannya. Cahaya lampu minyak berkelip-kelip, memantulkan bayangan tajam bilah besi itu ke dinding rumah kayunya. Satu demi satu, kenangan masa mudanya kembali menyeruak ke permukaan. Ia bukanlah orang biasa. Dahulu, sebelum hidupnya tenang dengan membuka toko sembako, Tarman pernah menjadi bagian dari dunia kelam jalanan, dunia di mana hukum hanya milik yang terkuat. Saat remaja, Tarman hidup tanpa arah. Ia yatim sejak kecil, tumbuh di gang-gang sempit yang keras. Untuk bertahan hidup, ia belajar berkelahi, belajar menakuti, bahkan pernah bergabung dengan kelompok kecil yang sering bentrok dengan preman kampung lain. Tubuhnya penuh luka masa lalu, tapi dari situlah ia belajar seni bertahan, cara membaca gerakan lawan, dan cara menggunakan benda apapun sebagai senjata. Namun, kehidupan gelap itu membuatnya hampir kehilangan segalanya. Banyak teman seperjalanannya mati muda karena pertarungan, ada yang masuk penjara, ada pula yang tenggelam dalam narkoba. Tarman beruntung masih bisa selamat. Saat bertemu dengan wanita yang kini menjadi istrinya, ia memilih meninggalkan semua itu. Ia memutuskan untuk hidup lurus, membangun toko sembako, dan mengubur masa lalunya yang berdarah. Kini, melihat luka di wajah istrinya, semua tekad untuk hidup tenang itu terasa sia-sia. Masa lalunya yang dulu ia benci kini menjadi harapan terakhir. Kalau dulu aku bisa bertahan dari orang-orang yang lebih kejam dari mereka,
kenapa sekarang aku harus tunduk? Batinnya bergejolak, golok tua di tangannya terasa lebih hidup, seakan ikut memanggil masa mudanya yang penuh kekerasan. Esok paginya, Tarman bangun lebih awal. Ia melangkah keluar rumah, menuju lapangan kosong di belakang terminal. Di sana, ia mulai menggerakkan tubuhnya. Tangan dan kakinya menghantam udara, setiap pukulan dan tendangan mengingatkannya pada masa lalu. Otot-otot tuanya masih terasa kaku, namun perlahan memanas. Keringat menetes deras, tapi di balik tubuh renta itu, ada sisa tenaga seorang petarung jalanan yang belum mati. Beberapa anak muda yang lewat hanya menatap bingung, tak tahu bahwa pria parubaya itu sedang mempersiapkan dirinya untuk perang. Tarman mengayunkan goloknya ke udara, setiap tebasan membawa gema masa lalu. Ia melatih pernapasan, menahan rasa sakit di persendiannya, memaksa tubuhnya kembali terbiasa dengan kerasnya perlawanan. Semakin lama, matanya semakin tajam, wajahnya semakin keras. Saat matahari meninggi, Tarman berhenti. Ia duduk di tanah berdebu, menatap kedua tangannya yang penuh goresan kecil akibat latihan. Dalam hatinya, ia tahu tubuhnya tak lagi muda, tapi tekadnya lebih kuat dari siapapun di terminal itu. Ia tidak akan melawan untuk dirinya sendiri, tapi untuk istrinya, untuk para pedagang kecil, untuk semua orang yang sudah lama ditindas. Hari itu, Tarman sadar, ia bukan lagi sekadar pedagang sembako. Masa lalunya telah kembali, bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk menuntun langkahnya. Dan kali ini, jejak berdarah yang pernah ia tinggalkan di masa muda akan menjadi senjata untuk merebut kembali keadilan di terminal Kebon Salak. Siang itu, terminal Kebon Salak seperti biasa riuh dengan teriakan calo, bau asap bas, dan hiruk pikuk pedagang kecil. Namun di sudut kios sembako milik Tarman, suasana terasa menegang. Seorang preman berkaus ketat dengan rantai di lehernya melangkah masuk dengan sombong. Senyumnya sinis, langkahnya berat, seakan ingin menunjukkan bahwa dialah penguasa. "Men, mana setoran minggu ini? Jangan bikin ribet," ucapnya lantang, sambil menepuk-nepuk meja kayu hingga botol kecap bergetar. Tarman tidak langsung menjawab, ia hanya menatap, dengan mata yang kali ini berbeda, tajam dan penuh bara. Preman itu mengira Tarman masih sama seperti biasanya, lelaki parubaya yang akan menyerahkan uang dengan pasrah. Ia tidak sadar bahwa hari ini bukan hari biasa, melainkan awal dari badai yang akan melanda terminal. Tidak ada setoran hari ini, suara Tarman terdengar tenang, namun dalam ketenangan itu ada ketegasan yang membuat udara di sekitar seolah menegang. Preman itu terdiam sesaat, lalu tertawa keras. "Apa lo bilang, nggak ada setoran?" Dengan kasar ia menendang kursi hingga terjungkal, lalu mendekat, wajahnya hampir menempel dengan wajah Tarman. Namun sebelum tangan preman itu sempat meraih kerah bajunya, Tarman bergerak cepat. Dengan satu hentakan, ia menangkap pergelangan tangan preman itu dan memelintirnya ke belakang. Suara sendi berderak membuat preman itu menjerit kesakitan. Dalam sekejap, tubuh besar yang biasa menakuti banyak orang itu jatuh berlutut di hadapan Tarman. Pedagang-pedagang kecil yang menyaksikan dari kejauhan terperangah, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Sudah cukup," desis Tarman, lalu menghantamkan lututnya ke perut preman itu. Lelaki itu terlempar ke belakang, menghantam tumpukan karung beras hingga debu beterbangan. Suasana terminal yang biasanya bising mendadak senyap. Semua mata kini tertuju pada seorang pria parubaya yang baru saja menunjukkan taringnya. Preman itu bangkit dengan susah payah, wajahnya merah menahan malu dan sakit. Ia menatap Tarman dengan dendam membara, lalu berteriak, "Lu bakal nyesel, men. Gue bakal panggil yang lain, lu nggak bakal selamat." Namun langkahnya gontai, tubuhnya gemetar, dan tatapannya tak lagi sekuat tadi. Ia pergi dengan tergesa, meninggalkan terminal yang kini bergemuruh oleh bisik-bisik para pedagang. Tarman berdiri tegak, napasnya teratur meski darahnya masih mendidih. Para pedagang kecil menatapnya dengan mata penuh harapan sekaligus cemas. Mereka tahu, apa yang dilakukan Tarman hari ini bukan sekadar perlawanan, melainkan deklarasi perang terhadap para penguasa terminal. Dan perang ini, pasti akan dibalas dengan lebih kejam. Di balik semua itu, Tarman tahu apa yang ia lakukan baru langkah kecil, sekadar peringatan pertama. Namun ia juga tahu, sekali ia melangkah, tidak ada jalan untuk mundur. Terminal Kebon Salak ini telah menyaksikan awal dari kebangkitan seorang pria parubaya yang selama ini dianggap lemah. Dan sekali bara api sudah menyala,
ia akan membakar habis siapapun yang menghalanginya. Kabar mengenai keberanian Tarman menghajar salah satu preman di kiosnya menyebar secepat api yang menjilat jerami kering. Dalam hitungan jam, seluruh terminal Kebon Salak tahu bahwa pria parubaya pemilik toko sembako itu telah berani menentang hukum besi yang selama ini menjerat mereka. Pedagang kecil mulai berbisik penuh harapan. Sementara para preman kebingungan antara marah atau takut. Namun, satu hal pasti, berita itu akhirnya sampai ke telinga sang penguasa utama terminal, Bahar, kepala preman yang ditakuti semua orang. Bahar adalah sosok besar dengan tubuh penuh tato, rambut cepak, dan tatapan mata yang tajam seperti pisau. Ia duduk di sebuah warung kopi gelap di pinggir terminal, mendengarkan laporan anak buahnya. Tangan besarnya meremas gelas hingga hampir pecah. Jadi, ada seorang pedagang tua yang berani melawan anak buah gue. Suaranya rendah, tapi penuh ancaman. Para preman di sekitarnya hanya bisa menunduk, tak berani menatap langsung ke matanya. Amarah Bahar meledak. Ia menghantam meja hingga cangkir-cangkir beterbangan. Suara dentuman keras membuat warung seketika hening. Selama ini gue kasih makan kalian dengan darah para pedagang, dan sekarang ada yang berani bikin malu gue di depan semua orang. Teriaknya. Anak buahnya gemetar, tahu bahwa sekali Bahar marah, akan ada darah yang tumpah. Cari orang itu, gue mau lihat sendiri mukanya. Kalau perlu, bakar tokonya. Gue nggak peduli, lanjut Bahar dengan wajah merah padam. Suara teriakannya bergema hingga keluar warung, membuat beberapa orang yang lewat buru-buru menjauh. Para preman langsung berhamburan, menyebar ke setiap sudut terminal, mencari Tarman. Sementara itu, Tarman duduk di tokonya yang sepi. Meski wajahnya tenang, ia tahu badai besar sedang menuju dirinya. Ia sadar bahwa Bahar, sosok yang selama ini membungkam seluruh pedagang dengan rasa takut, pasti tidak akan tinggal diam. Namun, bukannya gentar, hatinya justru semakin tegas. Kalau dia datang, aku sudah siap, batinnya, sambil menggenggam golok tua yang disembunyikan di bawah meja. Di kejauhan, beberapa pedagang kecil diam-diam mengawasi Tarman. Ada yang menatapnya dengan rasa hormat, ada pula yang khawatir. Mereka sadar, apa yang dilakukan Tarman bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua orang yang sudah lama terbelenggu. Namun mereka juga tahu, melawan Bahar berarti menantang maut. Tidak ada yang pernah menang melawan dia dan kelompoknya. Malam pun tiba, di sebuah gudang tua dekat terminal, Bahar mengumpulkan 10 penguasa kecil terminal, preman-preman yang selama ini menjadi tangan kanannya. Wajah mereka serius, karena mereka tahu Bahar tidak main-main. Besok, kita kasih pelajaran. Gue nggak mau cuma satu orang melawan bikin nama kita hancur. Kita habisin dia, biar semua orang tahu, lawan Bahar, berarti cari mati, katanya dingin. Dan begitu rapat gelap itu berakhir, terminal Kebon Salak seakan menahan napas. Para pedagang kecil tidur dengan hati berdebar, sementara di sudut kontrakan sempitnya, Tarman memandang istrinya yang masih lemah. Dalam hatinya ia tahu, besok bukan sekadar hari biasa. Besok adalah hari di mana darah bisa saja tertumpah, hari di mana ia akan berhadapan langsung dengan murka sang penguasa terminal. Malam itu, udara di terminal Kebon Salak terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus kencang, membawa aroma getir dari aspal basah sehabis hujan. Tarman duduk di kursi kayu usang dalam tokonya, bola matanya tak pernah lepas dari pintu yang setengah terbuka. Golok tua yang diwariskan ayahnya tergeletak di pangkuan, berkilat samar tertimpa cahaya lampu minyak. Sejak sore, hatinya sudah gelisah, ia tahu malam ini mereka akan datang. Suara langkah-langkah berat mulai terdengar dari kejauhan. Bukan satu, bukan dua, melainkan belasan. Dari celah pintu, Tarman melihat bayangan bergerak. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa kasar yang memecah keheningan malam. Mana pedagang tua itu? Malam ini, kita kasih pelajaran. Teriak salah satu preman, hatinya berdegup kencang, namun tekadnya lebih kuat dari rasa takut. 5 orang preman pertama mendekat ke tokonya, membawa balok kayu, rantai besi, dan botol pecah. Mereka menghantam pintu toko berkali-kali hingga kayu itu bergetar. Tarman menarik napas panjang, lalu berbisik lirih, demi istriku, demi harga diriku, aku tak akan mundur. Begitu pintu berhasil dijebol, tubuh-tubuh kasar itu menyerbu masuk dengan teriakan liar. Dalam sekejap, toko kecil itu berubah menjadi arena pertempuran. Tarman melompat dari kursinya, mengayunkan golok tua ke arah preman terdepan.
Satu terkapar, darah segar muncrat di lantai. Dua lainnya menyerang bersamaan, namun Tarman bergerak cepat, menghindar sambil memukul dengan kayu gagang golok, membuat salah satu dari mereka jatuh menabrak rak sembako. Suara kaleng dan botol berjatuhan memenuhi ruangan. Namun jumlah mereka tak seimbang. Setiap kali Tarman berhasil melumpuhkan satu, yang lain segera masuk menggantikan. Rak-rak sembako ambruk, beras tumpah ke lantai, minyak goreng pecah, memenuhi ruangan dengan bau menyengat. Suara jeritan dan dentuman kayu terdengar sampai keluar toko, membuat beberapa pedagang kecil yang mengintip dari jauh menutup mulutnya agar tak berteriak. Di luar, Bahar berdiri tegak dengan tatapan dingin, ditemani para penguasa kecil terminal. Ia tidak ikut masuk, hanya mengamati dari jauh. Biarkan dia kelelahan, gue mau lihat sampai sejauh mana keberaniannya, ujarnya pelan. Senyum tipis menghiasi wajahnya, penuh kesombongan, seakan yakin Tarman tak mungkin bisa bertahan. Tarman mulai terengah-engah, luka sayatan kecil di lengannya berdarah, keringat bercucuran membasahi wajahnya. Meski tubuhnya mulai lemah, matanya tetap menyala dengan kobaran api dendam. Setiap tebasan goloknya membawa satu tekad, ia tidak hanya bertarung demi dirinya sendiri, tetapi demi semua pedagang kecil yang selama ini tertindas. Malam itu, terminal Kebon Salak bergetar oleh suara perlawanan seorang pria parubaya yang melawan gelombang preman. Dan meski darah berceceran di lantai, semangat Tarman tidak runtuh. Ia tahu, ini baru permulaan. Bahar belum turun tangan, dan bentrokan yang lebih besar sedang menunggu di depan. Asap tipis mengepul dari toko Tarman yang porak-poranda. Rak sembako hancur, beras berserakan di lantai bercampur dengan darah, dan aroma minyak goreng terbakar menusuk hidung. Beberapa preman tergeletak pingsan, sebagian merintih dengan luka menganga. Di tengah kekacauan itu, Tarman berdiri terhuyung, tubuhnya berlumuran keringat dan darah, namun matanya masih menyala tajam. Ia tahu, badai sebenarnya baru saja dimulai. Dari luar, langkah berat Bahar terdengar mendekat. Suara rantai yang melilit tangannya beradu, menciptakan denting logam yang menakutkan. Para pedagang kecil yang sejak tadi mengintip, serempak mundur, tak berani menyaksikan lebih dekat. Seperti raja yang turun dari singgasananya, Bahar melangkah masuk ke dalam toko, tubuhnya yang besar membuat ruangan sempit itu terasa semakin mencekam. Ternyata ini orangnya, ucap Bahar dengan suara rendah, hampir seperti geraman. Matanya menyapu tubuh Tarman dari kepala sampai kaki, lalu berhenti pada golok tua yang masih tergenggam erat. Gue denger lo bikin anak-anak gue bertekuk lutut. Tapi gue kasih tahu, malam ini lo nggak akan hidup lagi. Senyum dingin mengembang di wajahnya. Tarman berdiri dengan susah payah. Nafasnya tersengal, namun suaranya tegas. Selama gue masih bisa berdiri, gue nggak akan biarin lo nginjek orang kecil lagi. Kalian udah terlalu lama jadi hantu di terminal ini. Malam ini, lo juga bakal tahu rasa. Kata-katanya menggema, membuat beberapa preman yang menonton dari luar menelan ludah, tak percaya ada yang berani menantang Bahar seperti itu. Tanpa aba-aba, Bahar mengayunkan rantai besinya. Suara, wus, membelah udara, menghantam meja kayu hingga pecah berkeping-keping. Tarman nyaris terkena, tapi ia berguling ke samping dan balas mengayunkan golok ke arah kaki Bahar. Logam bertemu logam, percikan api kecil berloncatan. Suasana seketika berubah jadi duel hidup mati. Serangan demi serangan saling bertukar. Bahar dengan kekuatan brutalnya menghantam tanpa ampun, sementara Tarman mengandalkan kecepatan dan insting bertahan hidup. Setiap kali rantai Bahar menghantam dinding, kayu dan tembok bergetar. Sementara setiap tebasan golok Tarman membuat Bahar sedikit mundur, meski luka kecil di lengannya tak membuatnya berhenti. Pedagang kecil yang bersembunyi di balik kios menutup mulut agar tak berteriak, jantung mereka berdetak kencang. Mereka tahu, jika Tarman kalah, maka harapan mereka pupus. Tapi jika Tarman berhasil menumbangkan Bahar, terminal Kebon Salak mungkin akan benar-benar berubah selamanya. Pertarungan itu berlangsung sengit, hingga akhirnya, dengan satu tebasan nekat, Tarman berhasil menggoreskan luka dalam di bahu Bahar. Darah segar menyembur, membuat sang kepala preman meraung marah. Terminal seketika sunyi. Malam itu, semua orang sadar, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Bahar merasakan sakit dari perlawanan seorang pedagang biasa. Darah mengalir dari bahu Bahar, membasahi bajunya hingga merah pekat. Luka itu seolah membakar harga dirinya yang selama ini tak tersentuh. Seluruh preman yang menyaksikan dari luar terdiam, wajah mereka pucat,
tak percaya sang penguasa terminal bisa terluka oleh seorang pedagang sembako Parubaya. Bahar menatap Tarman dengan mata melotot penuh kebencian, rahangnya mengeras, lalu ia mengaum seperti binatang buas yang tersakiti. "Berani lo lukain gue sumpah malam ini lo bakal nyesel lahir ke dunia," teriak Bahar dengan suara menggelegar. Ia meraih rantai besi yang tadi sempat terjatuh, lalu mulai mengayunkannya dengan kekuatan penuh. Suara gemuruhnya menghantam udara, membuat kaca-kaca toko bergetar. Tarman menegakkan tubuhnya, meski napasnya sudah tersengal dan tubuhnya dipenuhi luka. Serangan Bahar datang bertubi-tubi. Rantai besi menghantam meja, rak, bahkan dinding toko hingga hancur berkeping-keping. Setiap ayunan mengancam nyawa, memaksa Tarman menghindar dengan tenaga terakhir yang tersisa. Sesekali goloknya beradu dengan rantai, menimbulkan percikan api dan bunyi nyaring yang menusuk telinga. Pertarungan itu tak lagi sekadar duel, melainkan pertarungan antara hidup dan mati. Tubuh Tarman semakin melemah, luka sayatan di lengannya makin lebar, darah menetes membasahi lantai. Namun matanya tetap menyala dengan semangat tak terkalahkan. Ia teringat wajah istrinya yang sakit, para pedagang kecil yang setiap hari diperas, dan rasa malu yang harus ia telan bertahun-tahun karena diam saja. Semua itu membuatnya menolak untuk menyerah, meski maut mengintai. Di luar, beberapa pedagang yang menonton mulai menitikkan air mata. Mereka ingin menolong, tapi ketakutan mengikat kaki mereka. Seorang ibu pedagang sayur berbisik sambil menangis, "Ya Allah, kuatkan dia, kalau Tarman kalah, kita semua habis." Kata-kata itu menggema di hati para saksi, menyadarkan mereka bahwa apa yang sedang terjadi bukan sekadar perkelahian, melainkan perjuangan untuk kebebasan. Bahar semakin beringas. Setiap kali rantainya meleset, ia meraung makin keras. "Lo cuma pedagang tua, siapa lo berani ngelawan Bahar? Gue penguasa terminal ini, semua orang takut sama gue," teriaknya, penuh amarah dan kesombongan. Namun, di balik teriakan itu, terselip ketakutan yang tak ia sadari. Untuk pertama kalinya, ia merasa tahtanya terguncang. Dengan sisa tenaga, Tarman melompat maju, mengayunkan golok ke arah perut Bahar. Meski hanya menggores sedikit, luka itu cukup membuat Bahar mundur beberapa langkah. Terminal kembali sunyi. Semua mata tertuju pada dua sosok yang saling berhadapan, terengah-engah, tubuh berlumuran darah, namun tak satu pun mau menyerah. Malam itu, udara terminal Kebon Salak dipenuhi aroma besi dari darah, bau kayu terbakar, dan ketegangan yang hampir bisa diraba. Semua orang tahu, pertempuran antara Tarman dan Bahar belum selesai. Justru inilah awal dari badai yang akan menentukan nasib seluruh terminal. Suasana terminal Kebon Salak kian mencekam. Dua sosok yang berdiri berhadapan di tengah toko yang hancur itu bagaikan bayangan masa depan terminal. Bahar, simbol ketakutan yang selama ini membelenggu, dan Tarman, lambang keberanian yang baru saja lahir. Darah mengalir dari tubuh keduanya, namun api di mata mereka belum padam. Pedagang-pedagang kecil yang bersembunyi di balik kios mulai merasakan sesuatu yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya, harapan. Bahar menggeram, rantai di tangannya kembali diayunkan. Namun kali ini, Tarman tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri. Sorot mata pedagang yang memandanginya dari kejauhan menjadi bahan bakar baru bagi keberaniannya. Ia menangkis ayunan rantai itu dengan sisa tenaga, lalu mendorong tubuh Bahar hingga terhuyung. Momen itu membuat kerumunan terkejut, beberapa pedagang bahkan tak sengaja berteriak memberi semangat. "Tarman, lawan, men, jangan takut," suara parau seorang pedagang tua menggema, memecah keheningan. Spontan, suara itu disusul bisikan-bisikan lain, lalu semakin lama semakin keras. "Jangan kalah, Bang Tarman. Kami semua ada di belakangmu." Teriakan itu membuat Bahar terkejut, matanya melirik sekilas ke arah kerumunan. Selama ini, ia terbiasa mendengar teriakan ketakutan, bukan dukungan kepada lawannya. Tarman merasakan hawa berbeda, keringat dan darah yang menetes dari tubuhnya seolah tak berarti lagi. Ia berteriak lantang, suaranya menggetarkan malam, "Kalian udah terlalu lama diam. Malam ini, kita buktikan kalau terminal ini bukan milik preman, tapi milik kita semua." Kata-kata itu membuat bulu kuduk para pedagang berdiri. Beberapa dari mereka, meski masih gemetar, mulai maju selangkah lebih dekat. Bahar murka, "Diam kalian semua, kalian lupa siapa yang bikin kalian bisa dagang di sini. Kalian semua hidup karena gue biarin." Teriaknya penuh amarah, tapi kali ini, suaranya tak lagi terdengar sekuat dulu.
Suara-suara dukungan kepada Tarman makin keras, menelan ancaman Bahar sedikit demi sedikit. Pedagang yang biasanya tunduk ini sudah berani membalas teriakannya dengan lantang. Salah seorang pedagang muda melemparkan batu ke arah Bahar. Meski hanya mengenai bahunya, aksi itu membuat keberanian pedagang lain menyala. Mereka mulai melempar botol kosong, kayu, bahkan barang dagangan yang ada di dekat mereka. Meski tak seberapa, hujan benda itu menandai bahwa tirani Bahar tak lagi absolut. Tarman melihat momen itu sebagai cahaya kemenangan. Ia menggenggam goloknya lebih erat, menatap Bahar dengan sorot penuh keyakinan. "Lihat, Bahar, mereka nggak takut lagi. Gue udah bilang, malam ini lo bakal tahu rasa." Dengan teriakan itu, ia kembali menyerang. Tebasannya kali ini nyaris mengenai leher Bahar, membuat sang preman besar terpaksa mundur beberapa langkah ke belakang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bahar merasakan posisinya goyah. Ia bukan hanya berhadapan dengan seorang pedagang tua, tapi dengan semangat seluruh pedagang terminal yang mulai bangkit dari ketakutan. Malam itu, titik balik telah tiba, dan kebangkitan kecil itu lahir dari keberanian seorang pria paruh baya bernama Tarman. Suasana terminal Kebon Salak mendidih. Dukungan para pedagang kecil membuat semangat Tarman semakin membara. Sementara Bahar, yang biasanya disanjung dan ditakuti, kini berdiri dengan wajah penuh amarah bercampur kebingungan. Para penguasa kecil, 10 preman yang menjadi tangan kanan Bahar, mulai saling pandang, ragu apakah mereka harus maju atau lari dari tempat itu. "Jangan bengong, hajar dia. Habisi sekarang juga," raung Bahar sambil mengayunkan rantainya ke arah Tarman. Namun sebelum rantai itu sempat melilit, salah satu penguasa kecil mencoba menyerbu dari samping. Tarman sigap menghindar, lalu dengan sekali ayunan golok, ia membuat lawannya terkapar dengan luka menganga di bahu. Sorak-sorai pedagang pun menggema, mengguncang mental para preman. Satu demi satu penguasa kecil mencoba maju, namun hasilnya sama. Tarman, meski tubuhnya sudah penuh luka, bergerak dengan amarah yang menjelma jadi kekuatan. Ia menebas, menghantam, dan mengunci setiap serangan dengan insting tajam. Dalam hitungan menit, 3 orang sudah tumbang, terkapar di lantai dengan erangan kesakitan. Pedagang kecil semakin berani. Mereka berteriak lebih keras, melemparkan benda-benda seadanya untuk mengganggu gerak para preman. Ada yang melempar sandal, botol air, bahkan karung kecil berisi kacang. Meski tampak remeh, aksi itu membuat para penguasa kecil kehilangan fokus. Bahar hanya bisa menggeram marah, matanya menyala penuh kebencian terhadap Tarman dan kerumunan yang semakin berani melawan. Seorang penguasa kecil yang terkenal bengis, Parjo, mencoba menyerang dari belakang dengan pisau lipat. Namun sebelum pisaunya sempat menancap, Tarman membalik badan dan menghantam perutnya dengan gagang golok. Parjo jatuh berlutut, mengerang kesakitan sambil memuntahkan darah. Sorakan pedagang kembali bergemuruh, kini lebih lantang dari sebelumnya. Bahar mulai gusar. "Dasar pecundang semua, masa kalian kalah sama pedagang tua? Apa gunanya gue bayar kalian tiap bulan?" Teriaknya, suaranya parau karena amarah. Namun hinaan itu justru semakin melemahkan nyali anak buahnya. Mereka yang tersisa kini gemetar, sebagian mulai mundur teratur, tak berani lagi berhadapan langsung dengan Tarman. Melihat itu, Tarman berdiri tegap meski tubuhnya bergetar menahan sakit. "Dengar baik-baik, Bahar, gue udah bilang, malam ini terminal ini bukan lagi milik kalian. Kalian bisa tumbang, satu persatu, sampai nggak ada yang berani malakin pedagang lagi." Suaranya menggema bagai palu godam yang menghantam harga diri para preman. Dan benar saja, beberapa penguasa kecil yang tersisa memilih melarikan diri, meninggalkan Bahar sendirian. Pemandangan itu membuat seluruh terminal berguncang oleh sorak pedagang kecil. Untuk pertama kalinya, dominasi Bahar benar-benar terguncang. Malam itu, bintang para preman kecil meredup satu persatu, sementara nama Tarman menjelma menjadi cahaya baru yang mengusir kegelapan di terminal Kebon Salak. Terminal Kebon Salak berubah menjadi gelanggang kematian. Asap, darah, dan teriakan bercampur menjadi satu. Para penguasa kecil sudah tumbang atau melarikan diri, menyisakan Bahar seorang diri di tengah arena. Tatapannya liar, napasnya memburu, rantai di tangannya berayun ganas seolah ingin menelan nyawa Tarman seketika. Namun di hadapannya, Tarman berdiri tegak, meski tubuhnya berlumuran luka dan keringat. "Lo kira udah menang, men?" Suara Bahar parau namun penuh kebencian. "Gue sendirian pun cukup buat ngubur lo malam ini." Dengan teriakan menggelegar,
Bahar menyerbu, rantainya berputar cepat, menghantam udara hingga menciptakan suara mendesing memekakkan telinga. Setiap ayunannya mengandung tenaga brutal yang mampu menghancurkan kayu atau tulang sekaligus. Tarman menangkis dengan golok tua peninggalan ayahnya. Percikan api memancar tiap kali logam bertemu rantai. Setiap serangan Bahar membuat tangannya bergetar, hampir lumpuh karena benturan keras. Namun setiap kali tubuhnya hampir tumbang, ia teringat wajah istrinya yang sakit, pedagang kecil yang menaruh harapan padanya, dan rasa sakit karena terlalu lama diperas. Semua itu menjelma jadi bara semangat yang membuatnya tetap bertahan. Duel berlangsung sengit. Bahar mendorong Tarman hingga terjepit ke dinding, lalu menghantam dengan rantai. Kayu tembok pecah berkeping-keping, debu beterbangan, namun Tarman berguling tepat waktu dan menebas balik, membuat rantai Bahar terbelit salah satu rak besi yang tersisa. Dalam sekejap, kesempatan itu terbuka. Dengan segenap tenaga, Tarman melompat dan menebaskan goloknya ke arah bahu Bahar yang sudah terluka. Darah memancar deras. Bahar meraung kesakitan, berusaha melepaskan rantainya, namun semakin ia menarik, semakin terbelit erat. Kesempatan itu tak disia-siakan Tarman. Ia menghantam dada Bahar dengan hantaman lutut, membuat tubuh besar itu terhuyung. Para pedagang berteriak histeris, sebagian menutup wajah, sebagian bersorak penuh semangat. Malam itu mereka menyaksikan sesuatu yang mustahil. Bahar, penguasa terminal yang selama ini ditakuti, kini terengah-engah, darah mengalir deras dari tubuhnya, wajahnya pucat meski matanya masih menyala dengan kebencian. Dengan sisa tenaga, Bahar mencoba menyerang sekali lagi, namun tubuhnya sudah melemah. Saat ia melompat maju, Tarman mengayunkan goloknya dengan teriakan lantang, menebas rantai sekaligus menghantam dada Bahar. Tubuh besar itu terpental ke belakang, menabrak dinding yang hampir runtuh, lalu jatuh tersungkur dengan suara berat. Terminal terdiam sejenak, hanya suara napas Tarman yang terdengar. Lalu, perlahan, sorak-sorai mengguncang malam. Pedagang kecil menangis, berteriak, memeluk satu sama lain. Bahar terkapar, darah membasahi lantai, tubuhnya tak lagi bergerak. Malam itu, untuk pertama kalinya, terminal Kebon Salak menyaksikan kejatuhan sang penguasa yang selama ini menebar teror. Malam itu, terminal Kebon Salak terasa berbeda. Suara rantai Bahar yang biasanya menjadi momok kini terdiam selamanya. Tubuh besar sang penguasa terminal tergeletak tak berdaya, sementara Tarman berdiri di atas kemenangannya, meski tubuhnya sendiri penuh luka dan hampir roboh. Udara yang sebelumnya pekat oleh ketakutan kini terasa lebih lapang. Para pedagang kecil yang selama ini hanya bisa tunduk mulai berani keluar dari persembunyian mereka. Dengan langkah gemetar, mereka mendekati Tarman. Ada yang menangis, ada yang tersenyum lega, ada pula yang langsung bersujud syukur di tanah berdebu. "Kau pahlawan kami, Tarman," bisik seorang pedagang tua sambil menggenggam tangan Tarman yang bergetar. Sorak-sorai pecah, bergema di seluruh sudut terminal. Orang-orang berteriak nama Tarman, seolah keberaniannya telah membangkitkan jiwa mereka yang lama terpenjara. Beberapa pedagang wanita meneteskan air mata lega, memeluk anak-anak mereka erat-erat, yakin bahwa besok tidak akan ada lagi tangan kasar yang merampas hasil dagangan mereka. Tarman hanya terdiam, matanya menatap langit malam. Ia tidak merasa dirinya pahlawan. Ia hanya seorang suami yang tak tahan melihat istrinya sakit karena tekanan, seorang pedagang kecil yang muak diperas. Namun di balik kesederhanaannya, keberaniannya telah membuka jalan bagi perubahan besar. Di sisi lain, sisa-sisa preman yang masih ada lari terbirit-birit, tak berani lagi menantang. Mereka sadar, tanpa Bahar, mereka bukan siapa-siapa. Malam itu, cengkeraman besi yang selama bertahun-tahun menindas terminal Kebon Salak akhirnya runtuh. Ketakutan yang selama ini membelenggu berubah menjadi keberanian yang menular di hati semua pedagang. Terminal yang biasanya dipenuhi aura muram kini dipenuhi obrolan penuh semangat. Para pedagang saling berjanji akan menjaga satu sama lain, agar tak ada lagi yang berani menindas mereka. Mereka sepakat, terminal ini akan dijaga bersama-sama, bukan oleh tangan besi preman, melainkan oleh persatuan mereka. Tarman hampir roboh, namun beberapa pedagang segera menopangnya. "Kau harus istirahat, men. Kau sudah lakukan lebih dari cukup," kata seorang pedagang muda. Tarman hanya tersenyum tipis, lalu menatap reruntuhan tokonya yang hancur. Hatinya perih, tapi ia tahu, kehancuran itu sepadan dengan apa yang mereka dapatkan malam ini, kebebasan. Dan di bawah langit yang gelap, terminal Kebon Salak merayakan fajar baru.
Mereka tahu besok akan banyak tantangan, tapi malam ini adalah milik mereka. Malam di mana seorang pria parubaya bernama Tarman mengubah jalannya sejarah terminal, dari tempat penuh teror menjadi tanah yang kembali bebas. Pagi itu, terminal Kebon Salak terasa asing dalam balutan ketenangan yang jarang hadir. Tidak ada lagi teriakan kasar preman, tidak ada lagi tangan-tangan jahat yang merampas uang pedagang. Matahari perlahan naik, sinarnya menembus sela-sela bangunan tua, menyapu debu-debu yang berterbangan semalam. Tarman duduk bersandar di kursi reyot depan tokonya yang rusak parah, tubuhnya penuh perban, namun matanya berbinar melihat wajah-wajah pedagang yang kini tersenyum lega. Para pedagang ramai-ramai memperbaiki lapak mereka, saling bantu tanpa pamrih. Bahkan ada yang langsung mendirikan tenda darurat di depan toko Tarman, agar tokonya bisa segera bangkit kembali. "Kau sudah berikan kami keberanian, men. Kini giliran kami berdiri bersama," kata seorang pedagang sayur sambil menyerahkan sekeranjang bahan makanan untuk keluarga Tarman. Anak-anak kecil berlari bebas di sekitar terminal, tertawa lepas tanpa takut dihentikan preman. Para ibu menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, merasa beban berat yang selama ini menekan dada mereka akhirnya terangkat. Terminal yang dulu seperti neraka, kini berubah menjadi tempat penuh harapan. Tarman sendiri masih memendam perasaan hampa. Ia kehilangan hampir segalanya, tokonya hancur, tubuhnya luka, dan hidupnya kini berubah. Namun di balik itu semua, ia sadar pengorbanannya tidak sia-sia. Ia bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga mengembalikan harga diri banyak orang. Ia bangkit, menepuk-nepuk debu di bajunya, lalu berkata lirih, "Kalau kita bersatu, tidak ada yang bisa menindas kita." Beberapa hari kemudian, aparat keamanan akhirnya turun tangan setelah mendengar kabar tentang tumbangnya kelompok preman besar itu. Namun alih-alih menemukan terminal kacau, mereka justru melihat warga yang kini lebih solid dan kompak. Mereka menyadari, terminal itu tidak lagi butuh penguasa bersenjata, melainkan butuh penjagaan kebersamaan. Di sebuah sore yang tenang, Tarman kembali membuka tokonya yang sederhana. Meski belum sepenuhnya pulih, ia tetap melayani pembeli dengan senyum yang tulus. Setiap orang yang datang selalu menyapanya dengan penuh hormat, seakan mengakui bahwa pria parubaya ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi mereka semua. Terminal Kebon Salak ini berdiri sebagai simbol perlawanan kecil yang berarti besar. Kisah Tarman menyebar dari mulut ke mulut, menjadi legenda bagi para pedagang dan sopir bus. Bahwa keberanian seorang biasa bisa menjungkir balikkan kekuasaan segelintir orang yang menindas. Dan dari semua luka, darah, serta air mata, lahirlah sebuah pesan moral yang tak terlupakan. Ketika kejahatan dibiarkan, ia akan tumbuh besar dan menelan segalanya. Tapi ketika ada satu hati yang berani melawan, ia bisa membangkitkan keberanian banyak orang. Keberanian Tarman mengajarkan bahwa keadilan tak selalu datang dari yang kuat, kadang justru lahir dari orang kecil yang tak lagi rela ditindas.